Kata Amsal biasanya mengacu pada pepatah singkat yang menawarkan semacam hikmat, dan kitab ini berisi banyak hikmat. Tapi hampir semuanya ada di bagian tengah kitab, yaitu di pasal 10 sampai 29. Namun ada jauh lebih banyak hal yang terkandung dalam kitab Amsal, terutama di bagian awal, pasal 1 sampai 9, dan kesimpulan pasal 30 dan 31. Kitab ini dirancang dengan sebuah pendahuluan, pasal 1 ayat 1 sampai 9, dan bagian ini menghubungkan kitab ini dengan Raja Salomo. Mari kita ingat kembali kisah dalam 1 Raja-Raja pasal 3, Salomo meminta hikmat kepada Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dengan baik. Dan Salomo pun dikenal sebagai orang paling bijaksana di masa peradaban kuno, dan kita dapati di 1 Raja-Raja pasal 4, bahwa dia menulis ribuan amsal dan puisi, serta mengumpulkan pengetahuan tentang tumbuhan dan binatang. Jadi Salomo menjadi sumber dari tulisan-tulisan hikmat bangsa Israel. Meskipun tidak semua materi dalam kitab ini ditulis sendiri oleh Salomo. Dia adalah asal-muasal dimulainya tradisi hikmat bangsa Israel. Di bagian pendahuluan dikatakan bahwa dengan membaca kitab ini, kita juga bisa memperoleh hikmat. Nah, hikmat bagi sebagian besar dari kita berarti pengetahuan. Tetapi sebenarnya kata Ibrani, hokmah, memiliki arti lebih dari sekedar aktivitas mental, tetapi juga suatu tindakan. Jadi pikirkan tentang keahlian atau penerapan ilmu. Inilah alasannya mengapa dalam kitab Keluaran pasal 31, para seniman dan pengrajin di Israel dikatakan memiliki hokmah. Jadi tujuan dari kitab ini adalah untuk membantu kita mengembangkan seperangkat keterampilan praktis untuk hidup dengan baik di dunia milik Tuhan, dan ini terkait dengan gagasan kunci lainnya dalam pendahuluan, yaitu takut akan Tuhan. Nah, kata takut di sini bukanlah tentang teror, tetapi tentang rasa hormat yang sehat dan kekaguman kepada Tuhan, dan tentang kedudukan kita di alam semesta. Ini adalah pola pikir moral yang mengakui bahwa saya bukan Tuhan, dan bahwa saya tidak bisa menciptakan definisi saya sendiri tentang baik dan buruk, atau benar dan salah. Sebaliknya, saya harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan menerima definisi Tuhan tentang benar dan salah, meskipun hal itu tidak nyaman untuk saya. Nah, pendahuluan ini membawa kita pada bagian besar pertama kitab ini, yaitu pasal 1 sampai 9, yang tidak berisi satu baris pendek kata-kata hikmat. Sebaliknya, kita justru menemukan 10 nasihat dari seorang ayah kepada anaknya, tentang bagaimana seorang anak harus mendengarkan hikmat dan menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dan taat kepadanya, yang artinya hidup dengan penuh kebajikan dan integritas dan kemurahan hati yang kesemuanya mengarah pada kesuksesan dan kedamaian. Sang ayah juga memperingatkan anaknya tentang kebodohan dan keputusan jahat dan konyol yang akan menumbuhkan egoisme dan kesombongan yang kesemuanya mengarah pada kehancuran dan rasa malu. Jadi seorang anak harus membuat pencarian kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan sebagai tujuan tertinggi dalam hidupnya. Dan cara berpikir ini membentuk logika moral keseluruhan kitab ini. Nah, nasihat dari sang ayah ini memberi petunjuk kepada kita tentang apa literatur hikmat dalam Alkitab itu dan apa perbedaannya dengan bagian Alkitab lainnya. Kitab-kitab ini mengulas tentang bagaimana hidup dengan baik di dunia milik Allah, tetapi hikmat tidak sama dengan hukum, seperti yang diberikan Musa kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Dan hikmat juga tidak sama dengan nubuatan atau ucapan ilahi kepada umat Allah. Sebaliknya, literatur hikmat merupakan akumulasi wawasan umat Allah dari generasi ke generasi tentang bagaimana hidup dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan dan sesama. Demikianlah melalui kitab Amsal ini, sekarang kata-kata hikmat manusia dimasukkan sebagai firman dan hikmat Allah kepada umatnya, yang menghubungkan ke hal lain yang akan kita temukan di pasal 1 sampai 9. Ada 4 puisi dari wanita hikmat. Di sini, hikmat telah dipersonifikasikan secara puitis sebagai seorang wanita yang meminta umat manusia untuk memperhatikan dan mencarinya. Hikmat mengatakan bahwa dia ditenun ke dalam jaringan alam semesta. Dan karena itu, ketika kita melihat seseorang membuat keputusan yang bijak, ia mengandalkan hikmat. Jadi jika kita melihat seseorang yang bermurah hati atau memiliki integritas seksual atau menegakkan keadilan, ia sedang menggunakan hikmat. Puisi wanita hikmat ini adalah cara yang puitis dan kreatif untuk mengeksplorasi gagasan bahwa kita hidup di alam semesta yang bermoral milik Allah, dan bahwa kebaikan dan keadilan adalah kenyataan objektif yang jika diabaikan bisa membahayakan diri kita sendiri. Jadi takut akan Tuhan dan hidup bijaksana berarti hidup seirama dengan alam semesta. Nah, 2 rangkaian nasihat dari sang ayah dan wanita hikmat ini menciptakan klaim yang kuat tentang kitab ini sehingga kita tidak sekedar membaca nasihat yang baik, tetapi kita sedang membaca undangan Allah untuk belajar hikmat dari generasi-generasi sebelumnya. Sehingga di bagian selanjutnya dari kitab ini, di pasal 10-29, kita menemukan ratusan amsal kuno dan semuanya menerapkan hikmat dengan takut akan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan yang bisa kita bayangkan. Keluarga, pekerjaan, lingkungan, persahabatan, seks, pernikahan, uang, amarah, pengampunan, alkohol, hutang, semuanya. Dan semua ini disaring melalui sistem nilai di Amsal 1-9.
Nah, semua Amsal ini sangat singkat, mudah diingat, dan sebenarnya bagian kitab ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah referensi yang bisa kita baca berkali-kali sepanjang tahun. Dan hal ini menimbulkan masalah penting tentang bagaimana cara yang benar untuk membaca Amsal-Amsal ini. Pertama-tama, sejatinya semua Amsal adalah tentang probabilitas. Jadi kita takut akan Tuhan dan kita membuat pilihan-pilihan yang bijak dan baik, kehidupan kita kemungkinan besar akan berjalan dengan baik. Dan jika kita tidak takut akan Tuhan, kita bodoh. Kehidupan kita mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Nah, hal itu seringkali benar, tapi tidak selalu demikian. Ini menuntun kita ke poin berikutnya, yaitu bahwa Amsal-Amsal bukanlah janji-janji, bukanlah rumus-rumus kesuksesan. Jadi beberapa Amsal, misalnya, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Atau, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi ya, takut akan Tuhan dan menjadi orang yang bermoral, sepertinya akan memperpanjang hidup kita. Dan membesarkan anak-anak di rumah yang penuh kasih sayang, akan membentuk mereka menjadi orang yang baik. Tapi tidak ada jaminan untuk itu. Banyak hal bisa dan seringkali berjalan keliru dalam dunia kita. Dan terakhir, Amsal berfokus pada peraturan umum dan bukan pada hal-hal pengecualian, yang sangat banyak jumlahnya. Dan kitab-kitab hikmat sebenarnya tidak mengabaikan hal itu. Pengecualiannya terdapat pada kitab-kitab hikmat lainnya, yaitu Ayub dan Pengkhotbah. Dan secara serempak, kitab-kitab ini mengakui bahwa hidup itu terlalu rumit untuk dirumuskan secara sederhana. Karena itulah kita membutuhkan semua kitab hikmat untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar. Ini semua menuntun ke bagian akhir kitab ini. 2 koleksi besar puisi-puisi. Puisi-puisi pertama berasal dari seorang pria bernama Agur yang mulai dengan mengakui ketidaktahuan dan kebodohannya sendiri dan kebutuhannya yang besar akan hikmat Allah. Dan kemudian Agur menemukan bahwa hikmat ilahi telah diberikan kepadanya melalui kitab suci yang mengajarkan kepadanya tentang bagaimana hidup dengan baik. Maka Agur disuguhkan kepada kita sebagai teladan bagi pembaca kitab Amsal. Seseorang yang selalu terbuka untuk mendengarkan hikmat Allah melalui kitab suci. Puisi-puisi terakhir berhubungan dengan seorang pria bernama Lemuel. Dia adalah seorang raja non-Israel. Dan dia mewariskan hikmat yang diberikan kepadanya oleh ibunya. Itu adalah panduan untuk menjadi pemimpin yang bijak dan adil. Dan kemudian puisi terakhir adalah puisi akrostik atau alfabet, di mana setiap baris dimulai dengan huruf baru dari abjad Ibrani, dan keseluruhan puisi adalah tentang wanita yang berkarakter mulia. Puisi ini menggambarkan seorang wanita yang hidup sesuai dengan hikmat Amsal dan menjadi teladan seseorang yang memakai hikmat Allah dan kemudian menerapkannya menjadi keputusan praktis dalam kehidupan sehari-hari, di tempat kerja atau di rumah, di keluarga dan di komunitasnya. Jadi kitab ini diawali dengan nasihat dari seorang ayah kepada anaknya tentang mendengarkan wanita hikmat. Dan sekarang, kitab ini ditutup dengan menyuguhkan kata-kata dari seorang ibu kepada anaknya tentang seorang wanita yang hidup dengan bijak. Kitab Amsal diperuntukkan bagi semua orang di setiap musim kehidupan. Ini adalah panduan untuk hidup dengan bijak dan baik di dunia baik milik Allah. Dan itulah isi kitab Amsal.